Halo, good morning my SMART student. Halo, selamat pagi murid Mister yang pintar-pintar. Okay, how are you today? Apa kabarnya hari ini? I hope all of you healthy. Mister harap semuanya sehat-sehat. Okay, now today we'll continue our lesson. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita. Last week we had daily test. Minggu lalu kita ulangan. For chapter 1 untuk bab 1 mengenal teknologi informasi dan komunikasi ya. Already done sudah ya. Now we come to the new chapter. Kita masuk ke bab yang baru. Nah, open your book page 17. Buka bukunya halaman 17. Okay? Before we start the lesson, sebelum kita mulai pelajarannya, let's pray together. Okay, pray. Silent prayer. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Pray, start. Pray, finish. Okay, berdoa selesai. Now, usually we have Indonesia Raya. Now you will listen to Indonesia Raya. Sekarang kita dengar lagu Indonesia Raya sambil nyanyi di tempatnya masing-masing ya. Ini dia. Oke, dan sudah ya, kita sudah berdoa, pray, character, religion character spiritual. Oke, we have nationality, ada kenegaraan. Tadi kita nyanyi Indonesia Raya. Now we come to the lesson. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Did you open your book? Sudah buka bukunya? Good. Bagus ya. Now I want to share a picture. Saya mau share gambar dulu. Oke. This is our slide. Ini slide kita hari ini. Oke. Bab 2. Oh, wait. Sorry, sebentar ya. Mister, coba perbaiki ini ada. Ini. Oke. Nah, chapter 2, bab 2. Let's read together. Kita baca dulunya sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Mengenal perangkat komputer. Very good. Ya, mengenal perangkat komputer. Nah, previous lesson, pelajaran sebelumnya, we learn about what is TIC. Kita belajar tentang TIC itu apa, teknologi informasi dan komunikasi itu apa. Kita udah pelajari. Now we talk about the device. Oke, sekarang kita membahas tentang peralatannya, perangkatnya. Oke, kita akan mengenal perangkat komputer. Ada yang sudah pernah lihat komputer? Sudah, Mister, sudah punya? Yes, ya. Udah pasti pernah ya. Dulu waktu Mister zaman Mister kecil,
Belum ada ya komputer, Mister belum pernah, bukan seperti sekarang ya, not right now, like today ya, all of you already know, semuanya sudah tahu ada computer, ada laptop, ada apa lagi? Smartphone ya. Kalau zaman Mister dulu waktu SD, komputer itu untuk orang kaya. Oke. Nah, itu belum ada belajar di sekolah. Lama apa tunggu SMA belum ada juga Mister belajar komputer. SMA, Mister lupa. Dulu masih apa? Pernah Mister pasti pakai, dia seperti lembaran lembaran origami dulu apanya untuk penyimpanannya. Pakai WS ya, saya lupa tuh zamannya. Oke, sekarang sudah semuanya sudah ada di rumah, sudah pernah lihat, sudah bisa pakai juga, itu luar biasa ya. So, kali ini we will try to learn about the device. Oke, kita akan belajar mengenai perangkat komputer. Nah, try look this picture. Coba lihat gambar di bawah ini. Look this one. Nah, it's a girl trying to do something. Nih, anak perempuan lagi belajar. It's in the lab. Ini di lab komputer sekolahnya nih. Did you see? What is he trying to do? Apa yang dia sedang lakukan? Coba lakukan. Oh, drawing, Mister. Oke. Dia sedang menggambar. Nah, dia menggambar di komputer. Loh, bisa, Mister? Bisa. You can draw in the computer. Now, look. Let's see what you can see in this picture. Apa perangkat yang bisa kalian lihat di komputer nih? Coba lihat. Di gambar ini, perangkat apa saja yang bisa kalian lihat? Ayo. Perangkat apa? Hah? Perangkat apa yang bisa kalian lihat? Nah, pertama, oh Mister, ada monitornya. Oke, betul. Ini ada monitor. Terus apa lagi yang bisa kalian lihat? Mister, oh ada headsetnya, Mister. Oh iya, ada headsetnya. Apalagi yang bisa dilihat? Ada keyboard, Mister. Iya, keyboardnya ada. Apa lagi? Nah, coba Mister pakai spotlight. Nah, ada keyboard, Mister. Nah, Mister lingkari. Ya, keyboard. Monitor. Ada monitor. Oke, this one ya. Monitor layarnya, Mister. Nah, I see headset. Oh, sorry. Earphone ini. Ada sini. Bukan earphone sih ya. Headset ini. Nah, ini. Untuk mendengar. Ada ini, Mister. Oke. Keyboard. Oh, ada keyboard, Mister. Oke. Apa lagi? Mouse, Mister. Oke, mouse. Apa lagi? Ini apa nih? Mousepad. Oke, mousepad, Mister. Ada mousepad. Nah, look here. Ada lagi nih. Apa nih? Drawing pad. Oke, drawing pad. Oke. Nah, look here. The monitor. Jadi kita lihat monitor. What is the function of the monitor? Apa fungsi monitor? Apa, ayo? Iya, untuk menampilkan gambar. Keyboard. What is the function of keyboard? Apa fungsi keyboardnya? What is the function of the keyboard? For typing, betul, untuk mengetik. This one, headset. Yes, untuk mendengar audio, suara. Mouse. To control the cursor, untuk mengontrol kursor ya, mengontrol pointer pada komputer. Good. Sudah keyboard untuk ngetik. Ini. Oh, ini. Drawing pad. For what? Drawing pad untuk apa yuk? Oke, betul. Untuk menggambar di komputer, kita gunakan drawing pad. Very good. So, as you can see in the picture, jadi seperti yang kalian lihat di gambar ini, we will learn about the device. Kita akan belajar tentang alat-alatnya, oke, alat-alat komputer. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, the purpose of our lesson in this chapter, tujuan pembelajaran kita untuk bab 2 ini adalah setelah kalian mempelajari pelajaran bab 2 ini, kalian dapat mendeskripsikan atau kalian dapat menjelaskan,
Oke, dapat menjelaskan macam-macam peralatan teknologi. Oke, setelah pembelajaran ini, kalian dapat atau mampu menjelaskan macam-macam peralatan teknologi informasi dan komunikasi, oke, dan fungsinya. Oke, jadi kalian bisa menjelaskan nanti pada akhir pelajaran ini dapat menjelaskan macam-macam alatnya serta fungsinya. Tadi kan kita sudah menyebutkan ya alat-alatnya apa saja. Nah, nanti kalian belajar tentang fungsinya juga. Nah, selanjutnya ya. Sep. Oke. Jadi sudah tahu tadi kalian tujuan pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajarannya setelah selesai mempelajari bab 2, kalian sudah dapat menjelaskan peralatan teknologi informasi dan komunikasi serta fungsinya. Nah, coba perhatikan benda-benda di bawah ini. Ayo, coba lihat benda di bawah ini. Ada 4 benda. Do you know? Ada yang tahu nggak benda-benda di bawah ini? Ada yang tahu? Ayo, ini apa nih? Oh, bisa taruh spotlight dulu, warna merah dulu. Mana nih ya? Oke, ini benda apa ini? Ayo, sorry. Kayaknya Mister ganti ini deh. Oke, ini benda apa nih? Pasti tahu dong semua. Komputer, Mister. Betul, ini komputer. So, when you go to school later on, when we already have an offline school, ketika kita sudah masuk sekolah ya, pembelajaran offline, belajarnya di sekolah, we have a lab, a computer lab. Kita ada lab komputer. You can use the computer there. Bisa kalian gunakan komputer nanti di situ. We have more than 20. Kita ada lebih 20 komputer. So this one is computer. Computer. Oke, ini adalah komputer. Nah, this one. How about this one? Ini ayo apa? Ayo apa? Printer. Oke, very good. Printer. Ya, ini printer. Printer. What is the function? Fungsinya apa printer? Yuk, coba. Untuk ngeprint, Mister. Oke, betul. Oke. Nah, this one. Apa ini, ayo? Laptop. Very good. It's a laptop. Ya, ini laptop. Ini. Apa ini? Ayo, do you know this one? Oke, this one scanner. Namanya scanner. This one is scanner. Oke. Scanner itu untuk men-scan, artinya memfoto, bisa dikatakan memfoto juga ya. Memfoto atau mengcopy gambar gambar asli ke dalam komputer. Contohnya ini, kalian punya foto, kalian mau masukkan ke dalam komputer. Nah, dengan scan ini, dia di-scan, seperti di-copy dia, sehingga dia masuk menjadi file di komputer. Ya, itulah kegunaan scanner di sini. Nah, pasti pernah lihat ya komputer di sini. Nah, komputer digunakan di mana? Wah, fungsinya banyak komputer. Komputer digunakan di rumah, digunakan di sekolah, digunakan di kantor. Nah, apalagi sekarang it's online, oke? It's e-learning. Sekarang banyak pembelajaran online. Right now, seperti misal sekarang, oke? Some of you is using the computer. Beberapa dari kalian menggunakan komputer kan? Iya, ada yang menggunakan komputer for study, untuk belajar. So, computer have a lot of function. Okay? Komputer memiliki banyak fungsi. Ayo, yang satu fungsinya apa komputer? Apa fungsi komputer yang pertama? Ayo, untuk belajar. Oke, untuk belajar. Oke. Apalagi? Untuk melukis di komputer boleh, untuk bekerja, untuk apa lagi? Oke, untuk ngetik katanya. Oke, untuk ngetik. Apa lagi? Main game. Oke, ada yang main game juga. Nah, komputer ini membuat hidup kita lebih mudah. Kok bisa, Mister? Iya. Kalau mau cari sesuatu kita bisa gunakan komputer kan?
Untuk mengetik kita bisa gunakan komputer? Bisa. Nah, nanti juga kalian belajar di kelas mungkin ketika di kelas berikutnya, kalian akan belajar fungsinya. Ada untuk menghitung, ada untuk membuat presentasi, kayak Mister nih, ini gunakan komputer untuk presentasinya. Ada untuk merekam, nah kayak Mister juga merekam video. Ada untuk menghitung-hitung, ada nanti programnya, kita bisa gunakan komputer. Kalau ngitungnya banyak kan pusing. Nah, kalau dengan komputer kita bisa lebih sederhana, lebih mudah kerjaan kita. Oke? Jadi, peralatan komputer ini semua mempunyai fungsi dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita banyak menggunakannya oleh karena fungsinya banyak dan membantu serta memudahkan pekerjaan manusia. Oke, jadi kita akan mengenal lebih lanjut dari komputer, ya. Nah, kita yang A mengenal komputer. Kita akan mengenal komputer di sini. Nah, yang pertama mengenal komputer. Nah, di sini kalian lihat ada dua gambar. Satu ini dan satu lagi ini dia. Oke. Apa ini? Keduanya gambar apa nih? Mister, sama-sama komputer. Iya, ini sama-sama komputer. Tetapi komputer itu ada, bisa kita katakan, ada dua komputer, bentuk komputer ya. Komputer ada dua bentuk. Oke. We have two types of computer. Kita ada dua jenis komputer. Oke, two types of computer. Saya ulangi ya. Kita memiliki two types of computer. Kita memiliki dua jenis komputer. Oke, dua jenis. Kalau kalian lihat di sini, ini sama-sama komputer. Both of this one is computer. Dua-duanya komputer. Oke, but it's two types. Oke, dua jenis yang berbeda. Apa bedanya ini? Ayo, coba kita diskusi sih. Apa bedanya? Yang ini, Mister, nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana. Betul. Yang ini bisa dibawa kemana-mana. Betul. Apalagi bedanya? Oh, ini besar, Mister. Yang pertama. Oke, yang kedua? Kecil. Betul. Apalagi? Oh, semuanya nyatu. Betul. Yang ini jadi satu semua. Yang ini masih terpisah-pisah. Oke. Sekarang kita akan mengenal. Now we want to know the two types of computer. Dua jenis komputer. First, yang pertama, komputer meja. Nah, Mister nggak tahu nih bahasa Indonesia kenapa ada komputer meja ya. Dan dia mungkin karena dia harus di meja ya, harus ditaruh di meja. Oke. Nah, namanya ini yang pertama satu komputer meja. Oke. Komputer meja. Nah, ini ya karena mungkin ditaruh di atas meja, harus di atas meja ya. Nah, mungkin di bawah meja. Oke, jadi ini komputer meja, dia terpisah-pisah. Nah, bahasa lainnya adalah disebut juga ya, komputer meja disebut juga desktop computer. Ulangi ya, ini namanya komputer meja, atau disebut juga desktop computer. Oke, bisa coba ganti spotlight dulu. Oke, nah, oke, desktop komputer meja. Gampangnya, oh, komputernya ditaruh di meja. Nah, itu komputer meja ya. Bisa kasih sederhananya saja supaya mudah kalian mengingat. Komputer yang ditaruh di meja, komputer meja atau desktop computer. Desk. Ini desk. Desk ini apa nih? Meja kerja ya. Desk ini meja kerja. Top ini di atas, top atas, oke. Jadi kalau sederhananya desk, meja, top atas, berarti di atas meja. Komputer di atas meja. Nah, bahasa Indonesianya komputer meja. Nah, what we can see here, apa yang bisa kita lihat di sini? Desktop, oke, komputer meja ini, dia masing-masing perangkatnya ya. Sebenarnya sudah ada yang all-in-one sudah ada ya. Tetapi perangkat komputer meja ini, dia terpisah keyboardnya, terpisah mouse-nya,
Nah, ini ada CPU-nya dan ini ada monitornya. Jadi ada dia monitornya terpisah. Oke, terpisah dia. It takes space ya, banyak makan tempat sih. Tapi untuk daya tahannya dan kekuatannya lebih kuat yang desktop, lebih kuat komputer meja untuk bekerja ya. Makanya kenapa masih banyak dipakai di kantor, karena lebih tahan, lebih kuat, lebih tahan lama. Untuk pekerjaan yang berat, desktop ini pilihannya ya. Nah, yang kedua, nah ini bisa dibawa kemana-mana, Mister. Iya, apa namanya? Laptop, betul. Jadi yang pertama itu komputer meja. Oke, bentuk yang pertama komputer meja, desktop. Yang kedua, komputer jinjing. Jinjing itu ditenteng, dibawa-bawa. Oke, jinjing bisa dibawa. Apa ya? Nah, contohnya ini bukunya ya, Mister Jinjing. Nah, bisa dibawa-bawa ya. Jadi, komputer jinjing itu, ini namanya komputer jinjing. Ya, komputer jinjing. Atau disebut juga laptop atau notebook. Laptop atau notebook. Oke, laptop atau notebook. Nah, komputer jinjing ini, sesuai dengan namanya ya, dia mudah dibawa kemana-mana. Perangkatnya itu satu. Monitor sama keyboardnya satu. Oke, dia mudah dibawa kemana-mana, ringan, bisa masuk tas. Oke, apalagi ya, the new release of the laptop, rilisan keluaran yang terbaru laptop tuh getting thinner, ultrabook ya, lebih tipis sekarang. Oke, but ya, tapi oke, you can work, bisa kerja sama, bekerja menggunakan laptop, enak ya, bisa di mana aja bisa kerja kita ya, bisa kita gunakan di mana aja ya. Tapi ya memang kemampuannya masih lebih baik. Kemampuannya bukan untuk kerja keras-keras ya, seperti editing video apa dan sebagainya. Untuk pekerjaannya ini bisa, intinya dia fungsinya untuk bisa dibawa kemana-mana ya, laptop dan notebook. Nah, sedangkan komputer ini di atas meja, susah dibawa kemana-mana ya. Nah, tapi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, they have their plus and minus. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini berat, susah, nggak bisa dibawa kemana-mana, tapi daya tahannya lebih tinggi. Ini ringan, bisa dibawa kemana-mana, tetapi masih kalah kuatnya dibandingkan dengan PC. Ya. Nah, laptop notebook ya, nama lainnya ini laptop atau notebook. Bedanya apa, Mister? Some of people say that, ada beberapa orang, laptop itu yang besar, notebook itu yang kecil. Oke, laptop itu yang besar, notebook itu yang kecil. Basically, it's depend on, tergantung biasanya, intinya itu tergantung cara kamu memakainya ya. Laptop itu biasanya lebih besar karena dia ada CD room-nya, ada untuk masukin CD-nya, dan taskingnya untuk pekerjaannya lebih banyak. Oke, notebook itu biasanya hanya untuk ngetik saja. Jadi biasa ada kecil yang nggak ada CD room-nya, biasanya itu disebut notebook. Ya, oke, let's recap, let's review again. Kita ulang lagi ya. Mengenal komputer, we have two types. Kita ada dua jenis, komputer meja, desktop computer, dan komputer jinjing, laptop atau notebook. Ya, ada dua jenis. Oke, nah pelajaran berikutnya yang terakhir untuk hari ini, yang B halaman page 20, halaman 20. We just enter, kita hanya masuk singkat saja. Kalau kita sudah tahu ada dua jenis komputer, sekarang kita akan belajar ke bagian-bagian komputer. Oke, parts of the computer. Bagian-bagian komputer apa saja. Nah, komputer itu, bagian komputer dibagi 3. Parts of the computer we divide with 3. 3 points. Did you see my fingers? Kelihatan nggak? Oke. We divide with 3, kita bagi 3, ada 3 bagian. The first one, yang pertama itu adalah perangkat keras. Hardware. Perangkat keras. Hardware. Perangkat keras. Yang pertama perangkat keras.
hardware. Nanti bisa jelasin ya. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Kalau ada yang keras, ada yang lunak. Lunak itu lembek, oke, lembut. Nah, lunak ya. Perangkat keras, perangkat lunak atau software. Kalau keras kan hard, lunak itu soft. Oke. Jadi perangkat keras hardware, perangkat lunak software. Oke. Itu bagian yang kedua pembagiannya. Jadi ada perangkat keras, perangkat lunak, dan terakhir user ataupun pengguna. Jadi bagian komputer itu ada 3, pengguna atau user, atau brainware. Brainware ini artinya otaknya yang menjalankannya. Kita ada perangkat keras, ada perangkat lunak, tapi kalau nggak ada yang menjalankannya itu nggak berguna juga komputer. Oke? Nah, jadi kita ada, bisa kita ulangi ya, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software. Jadi ini nanti ada catatan ya, bisa kasih, harus dipelajari dan diingat ya. Pengguna, user atau brainware. Pengguna, user atau brainware. Nah, biar Mister jelasin ya. Perangkat keras. Apa itu Mister perangkat keras? Perangkat keras itu, seperti katanya, dari katanya perangkat keras, hardware, yang keras. Artinya, dia adalah benda-bendanya, mesinnya, alatnya. Oke, komputer itu ada alat-alatnya komputer itu, alat peralatan komputer itu namanya perangkat keras, ya. Nah, lihat ini. Nah, ini namanya perangkat keras atau hardware. Maksudnya apa, Mister? Iya, ini perangkat komputernya, yang bendanya, yang ada monitor, ada PC, ada keyboard, mouse, printer, speaker, cam, oke. Ini perangkatnya, bendanya, oke. Perangkat keras itu bendanya, oke, bendanya komputer. Nah, sedangkan perangkat lunak atau software itu adalah programnya. Ya, oke, programnya, program-program yang ada di dalam komputer, contohnya PowerPoint, Word, ada juga ini Android, ada Windows, Linux, Java, this one a folder, macOS, McAfee ini antivirus, itu program antivirus, ini operating system, OS itu operating system, in this one cloud, oke, ini adalah awang apa namanya, awan ya, penyimpanan net kabel, oke. Ini Gmail, ini email, ini Notepad, ya, Apple. Nah, ini semua software, program-programnya, soft lembut. Nah, ya. Hard keras, berarti bendanya. Ya, Mister kasih gampang ya. Hard itu hardware, perangkat keras berarti bendanya, kayak monitor, PC dan sebagainya. Perangkat lunak software itu programnya yang di dalamnya, programnya. Oke. Nah, yang ketiga, user. Artinya orangnya. Nah, usernya itu penggunanya yang menggunakan komputer. Jadi ini adalah bagian komputer. Bisa ulang ya. Bagian komputer, the parts of computer, we have 3 parts. Kita ada 3 bagian komputer. First is hardware. Yang pertama hardware atau perangkat keras, benda-bendanya kayak komputer, PC, seperti monitor, CPU, keyboard, mousepad, dan sebagainya ya. Software, perangkat lunaknya, adalah program-programnya. Oke? Pengguna, user, brainware adalah orangnya. Jadi ini 3 bagian komputer. If we have hardware, kalau hanya punya hardware, hanya punya komputer itu nggak bisa berfungsi. Oke? Kalau if we only have software, kalau kita hanya punya program, Mister, ya nggak berfungsi juga, nggak jalan. If we have user, kalau punya orangnya, ya kalau nggak ada orangnya, nggak ada komputernya, nggak ada softwarenya, nggak bisa bekerja ya, nggak bisa digunakan, kan nggak ada komputernya. Nah, this thing need to be together. 3 bagian-bagian ini harus bekerja, saling satu ya, harus nyatu, harus bersama-sama ya. Nggak mungkin ada perangkat keras, ada lunak, nggak mungkin ada komputernya, ada programnya, tapi nggak ada penggunanya, ini nggak jalan. Ada pengguna, ada perangkat kerasnya, ada komputernya, tapi nggak ada programnya, nggak bisa jalan juga. Oke? Ada perangkat lunaknya, softwarenya, atau yang gunakannya,
tapi nggak ada komputernya, nggak jalan juga. So the parts of the computer need to be together, okay? Need to be one. Harus saling kerjasama yang ketiga ini. Oke? Nah, itu aja pelajaran kita hari ini. Hari ini hanya materi pelajaran, hanya catatan nanti bisa kasih. Kita ulang ya. Komputer itu kita akan belajar menggunakan komputer, perangkat komputer, ya. Fungsinya banyak, membantu manusia lebih mudah. Komputer itu membantu manusia lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan komputer dibagi dua, ada komputer desktop, meja, komputer jinjing, ataupun laptop. Nah, bagian komputer. Oke, bagian-bagian komputer ada 3. Hardware itu bendanya, oke. Software itu programnya, dan user itu penggunanya. Oke. So that's all for today. Itu saja kita hari ini pembelajarannya. Repeat again, nanti coba ulang-ulang dan put into your mind dan dihafal. Ya. Kita stop screen-nya. Oke. That's all for today. We'll see you in the next meeting. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, Mr. Carols, thank you for joining. Thank you for watching. Terima kasih sudah melihat Mr. Melihat video Mr. That's all for today. Bye-bye.